Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Dengan gua Josi Laban di channel Opini Bolanya Orang Awam. Ada di tengah kota, di tengah malam saat ini, tanggal 2 Juni 2025, 3 hari menjelang Indonesia melawan China. Hari ini saya mau bahas sambil kita jalan sedikit dan kalian bisa lihat backgroundnya. Ya, menarik di malam hari ini. Hampir semua, mungkin bahkan semua toko-toko sudah tutup, tapi lampu masih dihidupkan untuk menjaga keindahan kota di malam. Dingin saat ini, suhu mendekati 10 derajat Celcius di pusat kota Perth karena sudah mulai memasuki permulaan musim dingin, jadi masih musim gugur tapi sudah mulai dingin. Dan hari ini kita berbicara mengenai menanti debut Emil Audero Mulyadi tanggal 5 nanti. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Emil Audero Mulyadi adalah putra blasteran Indonesia Italia yang lahir di Lombok, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ya. Dan luar biasanya Emil ini ketika kecil dibawa ke Italia oleh ibunya dan tumbuh besar di Italia sehingga bahasa Indonesianya sedikit saja, ya. Dari beberapa interview dengan teman-teman orang Indonesia, beliau ketika dikatakan apa kabar, dia punya satu natural answer yang baik dengan lafal yang seperti orang Indonesia. Karena memang beliau adalah orang Indonesia. Emil Audero Mulyadi nama belakangnya, ya. Kita tahu ayahnya sempat membuat pernyataan yang memang membuat kita semua gemas. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya pada tahun ini Emil memutuskan untuk memilih negara kelahirannya untuk dibelanya. Dan bukan hanya negara kelahiran, tapi memang negara asal dia, ya, karena Emil seorang Indonesia. Dan cukup menarik, saya melihat Emil Audero Mulyadi dulu digadang-gadangkan menjadi penerus Gianluigi Buffon di Juventus, ya, besar di akademi Juventus, sempat menjadi kiper ketiga di Juventus, kemudian dipinjamkan ke Sampdoria, saya masih ingat, dan pernah ke Venezia, dan di sana bermain dengan sangat baik. Di Sampdoria juga dia menjadi kiper utama kalau tidak salah sekitar 2-3 musim, walaupun akhirnya Sampdoria harus terdegradasi, ya, ke Serie B, ya. Tapi Emil adalah kiper utama yang sudah makan asam garam di Serie A, di Sampdoria terutama. Nah, kemudian dia di Saint Como dan sempat menjadi kiper utama sebelum akhirnya kalah bersaing dengan Pepe Reina. Yang saya melihat adalah Pepe Reina memang bukan kiper kacangan, tapi Pepe Reina sudah berusia 41 tahun dan akhirnya Emil minta untuk dipinjamkan ke Serie B Palermo, di mana dia bermain setengah musim dengan luar biasa walaupun gagal membawa Palermo untuk promosi ke Serie A. Dan di musim depan dia punya peluang untuk menjadi kiper utama Como karena Pepe Reina sudah pensiun, dan kiper-kiper yang didatangkan sedikit banyak reputasinya, secara reputasi, ya, berada di bawah reputasi Emil. Nah, yang menarik adalah sebegitu sebenarnya menterengnya reputasi Emil yang kita sering melupakan. Saya dalam hal ini tidak mengecilkan arti Martin Paz, karena Martin Paz bermain luar biasa, kiper yang punya kelas, ya, kiper yang punya kelas top tier, walaupun bermain di FC Dallas di MLS, ya, dan timnya pun memang bukan tim yang top di MLS, tapi Martin Paz itu kiper yang top. Nah, ketika Emil datang, memang menurut saya kenapa Emil menjadi kiper kedua, lebih kepada Emil berada di Serie B. Emil memang sempat, ya, kalau kita bilang kalau kalah bersaing di sebuah tim dan akhirnya harus dipinjamkan, itu seperti merupakan suatu hal yang kurang mengenakkan sebenarnya. Tapi itu langkah tepat yang dilakukan Emil karena akhirnya Emil berhasil, ya. Emil berhasil untuk bisa menjadi kiper utama di Palermo, ya. Dan kenapa saya bilang menarik, karena yang menjadi kiper cadangan akhirnya adalah kiper yang sebelumnya menjadi kiper utama Palermo dan mantan kiper timnas Italia, Salvatore Sirigu, yang berusia kalau tidak salah 37 atau 38 tahun, which is belum setua Pepe Reina dan lebih banyak memperkuat Italia dibandingkan Pepe Reina memperkuat Spanyol. Nah, itulah memperlihatkan bahwa sebenarnya Emil adalah kiper top. Kita mungkin sedikit banyak lupa pengalaman dia bermain sebagai kiper utama di Sampdoria, kemudian kiper kedua Inter Milan, karena kiper pertama Inter Milan adalah Jan Sommer, ya. Jan Sommer memang tidak gampang untuk disingkirkan, tapi itulah yang kita bisa melihat bahwa Emil adalah kiper top Eropa sebenarnya. Dan menanti debut dia hari Kamis besok
itu seperti menantikan cinta yang telah lama diimpi-impikan oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Saya masih ingat sebelum ada nama Martin Paes, Emil Audero Mulyadi adalah nama yang sangat diimpikan untuk bisa menjadi kiper timnas kita. Dan memang saat itu Gayung belum bersambut, ya. Tapi akhirnya takdir itu menentukan dan takdir itu datang sehingga Emil Audero Mulyadi berhasil dinaturalisasi, mau bersedia untuk menjadi kiper Indonesia dan masuk menjadi kiper kedua. Dan akhirnya takdir juga lah yang menentukan bahwa Emil Audero Mulyadi bisa debut di GBK, di kandang sendiri, di tanah kelahirannya. Nah, saya sangat excited bercerita begitu karena Emil Audero bukan kiper kacangan seperti yang tadi katakan. Inter Milan kiper kedua di bawah Jan Sommer yang merupakan kiper top dunia. Kemudian di Sampdoria kiper utama. Kiper ketiga ketika dia masih junior di Juventus di bawah Gianluigi Buffon, dan saya lupa kiper keduanya siapa. Jadi kiper utama di Palermo mengalahkan Salvatore Sirigu, dan cukup menarik untuk menanti musim depan dia. Tapi mari kita tunggu, karena saya bilang tadi takdirlah yang membuat Emil Audero memilih Indonesia. Karena di persaingan kiper Italia saat ini banyak sekali kiper-kiper luar biasa. Emil bukan kiper yang tidak baik, kiper yang top, tapi banyak kiper top yang sedikit banyak kemampuannya merata. Kemudian muncullah seorang Donnarumma yang dengan usia muda mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi takdir yang membawa dia untuk ke Palermo dan menunjukkan kemampuannya. Takdir yang membawa dia untuk akhirnya menerima tawaran menjadi pemain timnas Indonesia. Dan yang ketiga, takdir pula yang menentukan dia untuk bisa debut ya di tanah kelahirannya. Siapa yang sangka Martin Paes terkena kartu kuning? Bayangkan kalau kita tidak punya Emil Audero, ya kita akan lebih deg-degan dibandingkan kita punya. Dan takdir pula lah menurut saya yang akan membawa apa yang terjadi besok di GBK tanggal 5 Juni. Mari kita nantikan debut kiper top Eropa yang satu ini. Ya, apapun yang terjadi dengan karir dia merupakan kiper top dengan kemampuan tertinggi. Dan saya lihat Emil cukup rendah hati. Ya, Emil tidak banyak berbicara, bersedia menjadi nomor 2 di bawah Paes. Itu merupakan modal bagi dia. Bahkan jika Emil bermain luar biasa melawan China, mungkin clean sheet, penyelamatannya keluar, shot stoppingnya keluar, saya pikir menghadapi Jepang, Patrick Kluivert dan Sjoerd Woedenberg dan yang lain akan pusing 7 keliling menentukan siapa yang akan menjadi kiper utama, Emil ataupun Martin Paes. Mari kita tunggu takdir Emil Audero Mulyadi di GBK 5 Juni nanti. Thank you so much sudah menonton video saya ini. Jangan lupa bantu subscribe channelnya, like videonya. Thank you so much and until next time.